بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan yang disebutkan di halaman 101, masih pada pembahasan jima di siang hari bulan Ramadan. Mas'alatun, suatu permasalahan. Man lazimahu al-imsaku idza jama'a. Permasalahan orang yang harus menahan diri untuk tidak makan, tidak minum idza jama'ah, tatkala dia melakukan jima. Apa yang harus dia lakukan? Man lazimahul imsaku idza jama'a hadza lahu suwarun minha. Orang yang harus menahan tidak boleh makan dan tidak boleh minum tatkala dia melakukan jima, ini memiliki beberapa gambaran. Lahu suwarun, memiliki beberapa gambaran, minha diantaranya. Jadi gambarannya gini ya, permasalahannya. Ada orang yang melakukan jima. Setelah dia melakukan jima, ada konsekuensi bagi dia untuk tetap menahan diri dari makan dan minum. Kan puasanya batal kan dengan jima tadi, tapi dia ada konsekuensi, tetap harus menahan diri untuk tidak melanjutkan makan dan minum. Jadi jangan dikira seseorang yang melakukan jima tadi sudah batal puasanya langsung bebas dia. Dalam syariat tidak seperti itu. Lau qamatil bayyina fi asna'in nahar bidukhul syahr, apabila tegak bukti di siang hari akan masuknya bulan Ramadan, sudah ada bukti jelas bahwasanya hari tersebut adalah bulan Ramadan. Kapan terjadinya informasi ini tadi? Fi asna'in nahar, di siang hari. Berarti dia tidak tahu sebelumnya kan? Tahunya siang. Wa kana ar-rajul qad jama'a zaujatahu fi awwalin nahar. Dalam kondisi orang tersebut, laki-laki ini telah bergaul dengan istrinya, telah menjimai istrinya di awal siang, misalkan di pagi hari, qabla ayya'lama bisyahr, dan dia belum tahu akan bulan Ramadan tersebut. Fayajibu alaihil qadha, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, jelas. Wa tajibu alaihil kaffarah, dan wajib bagi dia kaffarah. Li'annahu lazimahul imsaku fi hadzal yaum. Alasannya kenapa? Dikarenakan dia adalah orang yang harus wajib menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan di hari tersebut. Walidzalika yaqulul fuqaha, oleh karena itu mereka ahli fikih mengatakan yukrahu lil insan ayyujami'a zaujatahu fi yaumi salasina min Sya'ban. Para ulama ahli fikih mengatakan dimakruhkan, tidak disukai
bagi seseorang menggauli istrinya, menjimai istrinya pada tanggal ke-30 di bulan Sya'ban. Kenapa? Lihtimali an taqumal bayyinatu asna'an nahar. Dikarenakan ada ihtimal, ada kemungkinan bayyinah, bukti akan masuknya bulan Ramadan itu nampak jelas di siang hari Ramadan tersebut. Summa yalzam bil kafarah atau summa yulzamu bil kafarah, kemudian dia diwajibkan untuk bayar kafarah. Wa hadzal qaul dhaifun. Pendapat ini pendapat yang dhaif. Difahami? Jelas Pak Roni? Pendapat yang pertama atau kondisi yang pertama, apa kondisi yang pertama? Nih kondisi pertama gini. Ada seseorang seperti misalkan tadi malam subuh tadi dia belum tahu kalau ini tanggal 1 Ramadan. Ini sudah sholat subuh, dia belum tahu informasi. Balik sholat subuh ke rumah, tempur dia sama istrinya. Terjadilah hubungan badan suami istri. Jam 7 pagi atau jam 8 pagi keluar rumah, dapat informasi dari masyarakat bahwasanya hari tersebut adalah hari Ramadan, tanggal 1. Kaget dia, karena pagi tadi setelah sholat subuh dia sudah hubungan badan suami istri. Faham? Permasalahannya, apa yang harus dia lakukan di hari tersebut? Menurut sebagian para ulama, wajib bagi dia menahan diri di hari tersebut untuk tidak makan, tidak minum. Wajib juga bagi dia al-qadha, mengqadha di hari yang lain. Wajib juga bagi dia apa? Bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadzal qaul dhaif. Pendapat yang seperti ini dhaif, lemah. Apa alasannya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang gaulilah istri kalian, silakan gauli istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, silakan kalian cari anak yang telah Allah tetapkan untuk kalian, yang Allah takdirkan untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Antum perhatikan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Silakan antum makan, silakan antum minum, silakan antum hubungan suami istri. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai nampak bagi kalian mana benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang, membolehkan bagi seseorang hamba untuk makan dan minum bebas. Sampai kapan? Sampai ada bukti nyata bahwasannya hari tersebut sudah masuk waktu fajar. Selama belum ada bukti yang nyata bahwasannya hari tersebut belum masuk waktu fajar, maka tidak perlu makan, tidak perlu menahan diri dari makan dan minum. Iya tak? Itu konsekuensinya. Mafhumnya seperti itu kan? Mafhum mukhalafahnya. Jelas Pak Roni ya? Larangan dari makan dan minum sampai kapan? Sampai nampak waktu fajar. Nah ini kan belum nampak. Dia masih meyakini hari tersebut belum Ramadan. Itu yang dia ketahui. Namun setelah di tengah hari dia dapat informasi ini valid, hari tersebut adalah hari Ramadan. Wali qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat bulan Ramadan, hilal Ramadan, fasumu, silakan kalian puasa. Kalau nampak bagi kalian hilal, nampak bagi kalian bulan Ramadan, kalian puasa. Nah, bagi orang tersebut yang dia melakukan jima di siang hari atau di pagi hari, dia tuh belum tahu. Qabla ya'lam, sebelum dia tahu bisyahr, tentang Ramadan tadi. Wa min halau kana ar-rajul musafiran wa kana muftiran faqadima ila baladihi fal madhhab yalzamuhu ayyumsik. Dan di antara permasalahan yang mirip seperti ini juga, ya, kalau seandainya ada seseorang yang musafir wa kana muftiran, dan dia pada waktu safar tidak berpuasa, faqadima ila baladihi, kemudian datang ke kampung halamannya, pulang ke kampung halaman. Misalkan seperti Riau, antum belajar misalkan di Magetan, perjalanan dari Magetan ke Palembang ke kampung halaman, antum tidak berpuasa karena naik bus. Maka tatkala sampai ke kampung halaman, fal mazhab, menurut mazhab Hanbali, yalzamuhu ayyumsik, harus antum menahan diri untuk tidak makan tidak minum. Ma'a anna hadzal imsak la yu'taddu bihi, dalam kondisi imsak ini tadi, antum menahan diri untuk tidak makan tidak minum tatkala sampai kampung halaman, la yu'taddu bihi, tidak teranggap. Difahami? Walau jama'a fihi fa'anna 'alail kafar. Namun kalau seandainya dia melakukan jima pada hari tersebut, 'alail kafar, ya, maka wajib bagi dia untuk bayar kafar. Kenapa? Li'annahu yalzamuhu al-imsak, dikarenakan dia punya kewajiban imsak, menahan diri. Nyambung? Pak Roni? Jelas? Misalkan gambaran antum, Pak Roni, misalkan ini kita tinggal di Palembang ya. Nah, ini yang contoh misalnya Mas Rofi lah, ini pulang Madura. Antum domisili di Palembang sekarang ya. Nah, antum misalkan ke Madura, perjalanan dari Madura ke Palembang tidak puasa 2 hari misalkan, sampai Palembang ini jam 3 sore, ya enggak? Nah, menurut mazhab Imam Ahmad, ketika antum sampai jam 3 sore sampai maghrib, antum tidak boleh makan. Kenapa? Karena antum sudah sampai ke tempat domisili, tempat mukim. Sampai ke tempat apa? Al-iqamah. Orang kalau sudah berada di tempat mukim, lazimahul imsak, kata mazhab Imam Ahmad. Namun la yu'taddu al-imsak, menahan dirinya antum tersebut tidak dianggap sebagai puasa. Tetap antum mengqadha, namun lazimakal imsak. Difahami? Ya. Wa mithlu dzalika aidan, demikian juga mirip yang seperti ini, idza kana maridan yubahu lahul fitru wa qad aftara. Demikian juga pada kasus apabila seseorang sakit, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, dan dia sedang tidak berpuasa karena sakit. Tsumma syafahullahu wa zala anhul marad, kemudian Allah sembuhkan dia, hilang penyakit dari dia tadi, alladzi istabaha lahul fitr, itu penyakit yang menyebabkan dia boleh untuk tidak berpuasa. Fa innahu 'alal mazhab, maka menurut mazhab Imam Ahmad, yalzamu al-imsak, wajib bagi dia imsak, menahan diri untuk tidak melanjutkan makan dan minum. Difahami? Misalkan antum mandi sakit, ya, pagi-pagi tidak puasa, makan minum obat, kemudian jam 3 sore sehat, bugar, segar, maka alal madhab, menurut madhab Imam Ahmad, yalzamuhul al-imsak, harus dia menahan diri dari jam 3 sore sampai maghrib tadi. Fa in jama'a fa'alaihil kaffarah,
Kalau ternyata melakukan jima, ya, maka wajib bayar kafarah. Faham gambarannya? Abu Zainu sakit, misalkan, ya, jam 3 sore sehat, segar, antum hubungan suami istri, alaika al kafarah, wajib bagimu bayar kafarah. Jelas? Itu qaul awal. Apa qaul awal? Minal mazhabi Ahmad, lazimahu al-imsak wa 'alail kafarah idza jama'a. Jelas Pak Ron? Ya. Wal qaulu tsani. Sekarang al qaul ats-tsani, pendapat yang kedua. Annahu la yalzamu al-imsak. Tidak ada keharusan bagi dia untuk imsak, menahan diri. Lianna hadzal yaum fi haqqihi ghairu muhtaram. Dikarenakan hari ini pada diri dia, pada diri mereka tidak dianggap hari yang terhormat. Innahum fi awwali muftirun bi idznin minasyara'. Alasannya kenapa? Dikarenakan mereka memang di awal hari adalah orang yang memang diizinkan untuk tidak berpuasa secara syariat, dikarenakan safar, dikarenakan sakit. Walaysa indana saumun yajibu fi athna'in nahar. Tidak ada bagi kita itu istilah kewajiban berpuasa di siang hari. Kalau di awalnya sudah batal, maka di siangnya tidak ada istilah imsak. Illa idza qamatil bayyinah, melainkan pada kasus yang memang nampak bayyinah, nampak jelas kalau hari tersebut adalah hari Ramadan yang sebelumnya orang belum tahu kalau itu hari Ramadan. Fa hadza syai'un akhar, ini kasus lain, permasalahan lain gitu loh. Difahami? Jelas Baron nih? Jadi ada dua kasus. Kasus pertama apa? Kasus seseorang yang tidak tahu kalau subuh tadi adalah 1 Ramadan. Difahami? Dia kira hari ini belum berpuasa. Pagi ini dia sarapan, makan pempek, makan tekwan, makan model. Ya enggak? Jam 9 pagi dikasih tahu kalau hari ini, hari Rabu, tanggal 7 adalah 1 Ramadan. Maka dimulai dari jam 8 sampai sore alaihil imsak. Wajib bagi dia untuk tidak melanjutkan makan. Kenapa wajib? Ya? Karena qamat alaihil bayyinah, nampak bagi dia jelas bukti hari itu adalah hari Ramadan. Difahami? Hilang uzurnya tadi. Kenapa hilang uzurnya? Karena qamat alaihil bayyinah. Ini makanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, fa hadza syai'un akhar. Nah, kasus yang kedua, orang yang sakit di pagi hari, orang yang musafir di pagi hari, mereka tidak berpuasa ketika hilang uzur tadi, hilang uzur safar, hilang uzur sakitnya, maka la yalzamu al-imsak, maka tidak ada keharusan bagi mereka imsak. Jelas? Wa ala hadza, maka atas dasar ini la talzamu al-kaffara idza hasala al-jima', maka atas dasar ini tidak harus bagi mereka al-kaffara, bayar kaffara idza hasala al-jima', kalau terjadi jima'. Jelas? Nyambung Abu Zainu? Jadi kasus antum tadi Abu Zainu, kalau seandainya Abu Zainu tadi sakit di pagi hari dan dia makan, minum obat, berobat jam 3 sore misalkan, antum sembuh dan antum melakukan hubungan badan jam 4 sore, ada kafarah apa tidak? Baron nih, tidak ada kafarah. Alal qaulus tsani, ya, alal qaul ats-tsani. Wa hadzal qaul huwa rajih. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Faham Mas Rafi? Misalkan antum musafir Mas Rafi, pulang sama istri ke Madura, kunjungan, ya, nah, kunjungan. Kemudian di tengah-tengah bulan Ramadan, 20 Ramadan mau pulang ke Palembang, ya, pulang ke Palembang. Sampai di
rumah jam 3 sore, jam 2 sore, siang. Istirahat, mandi, jam 4 sore, tempur. Misalkan contoh ini Mas ya. Alaikal kafarah wala la? Antum wajib bayar kafarah atau tidak? Pada kasus musafir tadi. Jawabannya tidak wajib bayar kafarah. Ya enggak? Menurut pendapat yang kedua ya, yang dirojikan Syekh Ibnu Utsaimin ya, tidak wajib. Kenapa? Karena memang sudah ada uzur dari awal. Kalau berdalil dengan orang yang tidak tahu subuh tadi, tidak tahu awal Ramadan kecuali di siang hari, itu beda kasus. Karena dia belum ada ilmu sama sekali. Kalau ini dia sudah ada ilmu dan dia tahu, cuman dia ada uzur. Difahami? Ada letak perbedaan. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Man aftara awalan nahar falyuftir akhirahu." Kata Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang membatalkan puasa di awal pagi, di awal siang, siapa yang tidak berpuasa di awal harinya, falyuftir akhirahu, silakan dia juga tidak berpuasa di penghujung harinya. Aiman ubiha lahu ayyuftira fi awwalin nahar, maknanya barang siapa yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa di awal siang, ubiha lahu ayyuftira fi akhirin nahar, maka dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di akhir siang. Jelas? Nyambung? Wandi? Tanbih. Ada tanbih. Zahirul qaul al-awwal. Zahir pendapat yang pertama. Man lazimahul imsak idza jama'a. Zahir pendapat yang pertama, siapa yang punya keharusan untuk imsak, menahan diri tatkala dia melakukan jima. Yashmal ma idza jama'a fi awwalin nahar qabla thubuti dukhuli syahr thumma sabata dukhuluhu ba'da dhalik fayalzamu al-imsak wal kaffara was sahih annal kaffara la talzamuhu li annahu jahilun. Zahir kaul yang pertama. Kaul yang pertama yang mana? Yang mengharuskan imsak. Ya, mengharuskan imsak apabila dia melakukan hubungan. Mencakup tatkala dia melakukan hubungan di siang hari sebelum terpastikan masuknya bulan Ramadan. Kemudian setelah terpastikan masuknya Ramadan harus dia imsak. Fayalzamu al-kaffar, maka wajib bagi dia bayar kafar. Was-sahih anal kaffara la talzamuhu, namun pendapat yang sahih kafara itu tidak wajib, li'annahu jahilun, dikarenakan dia tidak tahu ilmunya. Difahami Pak Roni? Jadi pada kasus yang pertama, yaitu misalkan ada seseorang berjumpa dengan Ramadan, dia tidak tahu kalau hari ini Ramadan, dia tidak tahu sama sekali. Kemudian hubungan badan suami istri, jima jam 6 pagi. Alal qaul awal, menurut pendapat yang pertama, alai al-kafar, wajib bayar kafar. Ya enggak? Namun pendapat yang rajih tidak wajib bagi dia bayar kafar. Kewajiban dia cukup imsak, menahan diri di hari-hari tersebut sampai sore untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, dan menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Namun tidak ada kewajiban dia bayar kafarah yang jima tadi. Kenapa? Li'annahu jahilun, dikarenakan dia tidak tahu ilmunya, jahil, belum tahu kalau ini masuk Ramadan. Difahami? Nah, kemudian masalah yang berikutnya, hal taskutu al-kaffaratu amman jama'a wa huwa mu'afa thumma maridha
au junna au safarah. Hal taskut, apakah gugur kafarah amman jamaah, dari orang yang telah melakukan hubungan badan, telah melakukan jima, wa huwa mu'afa, dalam kondisi dia sehat-sehat saja, summa maridho, kemudian dia sakit, au junna, atau dibuat gila, au safaro, atau dia melakukan safar. Gugur enggak kafarah? Faham gambarannya, bro? Jadi ada orang sehat, segar, bugar, dia melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Setelah dia melakukan jima, dia sakit atau dia gila atau dia safar. Faham gambarannya Pak Roni? Contoh safar bela ya, contoh safar. Ini di rumah sehat, segar, bugar, ya. Pagi-paginya jima dia. Hubungan badan suami istri. Kemudian jam 10 pagi mudik pulang kampung ke Madura. Ada Madura yang contoh kan ya. Karena itu jelas musafir Madura kan. Mudik ke Madura. Permasalahannya Mas Rofi, dia gugur ndak kafarohnya? Al-jawab, la tasqutul kafarah amman jama'a wa huwa mu'afa shaimun. Jawabannya ndak gugur kafarohnya dari orang yang hubungan badan tadi dalam kondisi dia sehat, dia puasa. Summa maridha fi athna'in nahar bi maradin yubihu lahul fitru fatalzamul kafarah. Kemudian dia sakit di siang harinya dengan penyakit yang membolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, maka harus juga bagi dia untuk bayar kafarah. Ma'a annahu fi akhirin nahar yubalahu ayyuftir. Dalam kondisi dia di akhir siang punya kewajiban bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Karena antum musafir tadi boleh Mas enggak puasa. Tapi kafarah tadi tidak gugur. Kenapa? Lakin huwa hinal jima, akan tetapi tatkala antum melakukan jima, ketika terjadinya jima tadi, ya, kana mimman lam yu'zan lahu bil fitri, maka dia termasuk golongan yang tidak diizinkan untuk membatalkan puasa. Falazimathu al kafarah, maka harus wajib bagi dia bayar kafarah. Wa kadzalika aidan man jama'a wa huwa aqilun. Demikian juga pada kasus orang yang melakukan hubungan dalam keadaan dia berakal. Summa junna fi athna'in nahar, kemudian dia gila di siang hari. Fasaumu yabtul bil junun wa 'alail kafarah. Puasanya batal dengan sebab gilanya tadi, namun wajib bagi dia bayar kafarah apabila jimanya dilakukan pada kondisi apa? Dalam kondisi akalnya normal. Li'annahu hinal jima' wa huwa min ahlil wujub. Dikarenakan ketika dia sedang melakukan jima, dia termasuk orang yang memang wajib untuk berpuasa. Wa kadzalika man jama'a fi awwalin nahar thumma safara fi athna'ihi fa innahu yubahu lahul fitru fa talzamul kafarah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga orang yang melakukan jima di siang hari kemudian safar di tengah hari, ya, pada waktu itu dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, namun harus dia bayar kafarah. Kenapa alasannya mereka ini wajib bayar kafarah? Karena melakukan jima masih dalam kondisi tidak dibolehkan untuk membatalkan puasa. Masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi mukim, masih dalam kondisi berakal. Fa idza qala, kalau ada yang berkata, qad udzina li bil fitri akhirun nahar fala kafarata alayya. Kan sudah diizinkan kepada aku untuk tidak berpuasa di akhir siang, maka tidak ada kafarah bagiku. Kalladzi udzina lahu bil fitri awwalin nahar atau awwalan nahar, seperti orang yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa di awal siang, wa jama'a fi akhirih, dia melakukan jima di akhir. Wa rajjahtum annahu la kafarata alaihi famal farq. Dalam kondisi kalian merojikan, tidak ada kafarah kalau kasus seperti tadi. Terus apa perbedaannya? Kalau ada yang menyangga gitu loh,
memberikan sanggahan. Apa sanggahannya? Hei, katanya, Mas Rio, kalian merojihkan kalau orang punya kewajiban berpuasa, kemudian ada uzur ya untuk tidak berpuasa, di awal ada uzur dia tidak puasa, kemudian uzur tersebut hilang di akhir siang, lalu dia melakukan jima, kata kalian tidak ada kafar. Itu yang kalian rojikan kan? Yang dirojikan Syekh Ibnu Utsaimin kan? Kata kita iya. Nah, pertanyaan saya sebaliknya, Mas, katanya. Saya kan diizinkan secara syariat untuk tidak berpuasa di akhir siang karena saya musafir dari jam 12 siang sampai sore ini. Berarti kan ini diizinkan di hari ini untuk tidak berpuasa. Pertanyaan saya, kenapa saya tidak boleh jima di awal pagi tadi? Difahami? Maka fal jawab annal farqa zahirun jiddan. Annal farqa zahirun jiddan. Bedanya jelas sekali. Fa anta hinama jama'ta, engkau ketika jama'ta, ketika engkau melakukan hubungan, lam yu'zam laka bil fitri, engkau belum diizinkan. Bal anta mulzam bis shaum, bahkan engkau diwajibkan untuk apa? Untuk berpuasa. Wa ma tara'a minal udhri fa huwa tari'un. Adapun yang muncul berupa uzur tadi itu tori, uzur yang muncul ba'da intihakya li hormatiz zaman, muncul setelah engkau merobek, merusak kehormatan waktu tadi. Fa dhaharal farqu, maka jelas nampak perbedaan. Jelas. Dari sini bisa difahami faedah. Ya. Boleh apa tidak? Seorang yang ingin safar, ingin melakukan safar, pulang ke Madura, busnya jam 12 siang, atau Wandi mau pulang ke Bandung, Banten antum ya, pulang ke Banten, busnya jam 12 siang. Sebelum bus jalan, antum makan dulu jam 10 pagi. Boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena belum diizinkan untuk berbuka. Masih di tempat domisili mukim. Difahami? Jadi antum yang ingin safar, boleh antum makan, minum, bahkan boleh hubungan suami istri kalau sudah safar. Kapan terhitung safar tadi? Idza kharaja min baladihi, kalau sudah keluar dari kota kampungnya dia. Itu yang dilakukan Anas bin Malik ketika keluar dan masih terlihat rumah-rumah di kampung tersebut. Jelas? Adapun kalau masih dalam kondisi di wilayah tersebut, masih dalam rumah, tidak diperbolehkan karena belum teranggap musafir. Jelas? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin kita cukupkan sampai sini.